ini kalau menurut saya memang sesuatu yang harus dikaji ulang oleh pemerintah. Karena kenaikannya pertama besarannya signifikan sekali. Kedua, ini juga diusulkan pada saat kondisi masyarakat masih berusaha pulih dari pandemi. Dan cuma beberapa bulan menjelang keberangkatan haji itu sendiri. Jadi ini perlu dikaji ulang seperti itu. Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama saya Ririn Otaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Agama mengusulkan untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Badan Pengelola Keuangan Haji menyebutkan bahwa alasan dari Kementerian Agama menaikkan biaya BP tersebut secara signifikan adalah salah satunya posisi keuangan dari BPKH. Seperti apa sebenarnya nasib dari calon-calon jamaah haji ini, mengingatkan saat ini tinggal menghitung beberapa bulan saja untuk pelaksanaan ibadah haji. Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Ibu Rahmatina Kasri selaku Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Riri. Alhamdulillah terlihat sehat dan segar. Namun ini kita akan membahas terkait soal rencana atau usulan dari Kementerian Agama yang menaikkan BP Bu di tahun 2023 yang tinggal menghitung beberapa bulan lagi nih puasa, terus habis itu beberapa bulan lagi kita udah naik haji gitu ya Bu ya. Nah, kenaikannya cukup signifikan ya Bu ya, dari 39 juta menjadi 69 juta yang ditanggung oleh calon jamaah haji. Nah ini apakah kemudian usulan ini dirasa sudah tepat Bu, alasan-alasan yang diberikan oleh Kementerian Agama? Ya, ini memang sebuah isu yang sangat hangat diperbincangkan ya pada saat ini, karena ini menyangkut hajat orang banyak, khususnya para calon jemaah haji ya yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara, memang kenaikannya agak mengagetkan Mbak. Dari 39 juta yang harus ditanggung biaya ibadah haji ya tahun 2022 ini naik menjadi 69 juta. Jadi kenaikannya sekitar 30 juta begitu. Nah, ini kalau menurut saya memang sesuatu yang harus dikaji ulang oleh pemerintah. Karena kenaikannya pertama besarannya signifikan sekali. Kedua, ini juga diusulkan pada saat kondisi masyarakat masih berusaha pulih dari pandemi. Dan cuma beberapa bulan menjelang keberangkatan haji itu sendiri. Jadi ini perlu dikaji ulang seperti itu. Bu, kenaikannya tadi cukup signifikan dari 39 ke 69. Berarti secara pelaksanaannya nih, seandainya ini kemudian usulannya benar-benar terjadi ya Bu ya, usahanya berarti calon jamaah haji ini harus melunasi 30 sekian itu juga menjelang beberapa bulan ini kan Bu? Betul sekali Mbak. Nah itu yang menjadi keresahan di masyarakat ya. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, apakah pernah juga Bu kenaikan yang cukup signifikan? Ini kan hampir 50 ya Bu ya dikatakan. Ini apakah sebelum-sebelumnya pernah terjadi atau kenaikannya hanya beberapa persen saja Bu? Ya, sepengetahuan saya memang kenaikannya tidak pernah sebesar ini ya. Naiknya palingan cuma beberapa persen. Ini biasanya nggak jauh beda dengan inflasi begitu ya. Rasanya sekitar ya maksimal 39 yang kemarin ya, dari 2021 ke 2022 naik dari 35 menjadi 39, 4 juta begitu ya. Sebelumnya kalau tidak salah juga sekitar 30-an juta, 34 ke 35 begitu. Jadi masih 1 juta. Dekat-dekat dengan sebelumnya gitu kan. Betul. Nah, kalau dilihat dari alasannya Bu, ini sebenarnya alasannya apa sih Bu? Apakah cukup mengatakan bahwa inflasi menjadi faktor utama dan juga faktor keuangan? Sebelum kita nanti akan membahas sebenarnya keuangan BPKH itu seperti apa? Apakah kemudian cukup signifikan Bu untuk menjadi alasan bahwa inflasi global ini menjadi pemicu untuk menaikkan biaya tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, alasan utamanya kan karena kenaikan biaya masyair ya di 3 tempat itu. Arafah, Mina dan Musdalifah. Dari sekitar 7 juta menjadi 22 juta. Dan ini kewenangan pemerintah Arab Saudi.
Nah, ini jadi sesuatu yang memang agak sulit begitu ya, dan ini tidak diprediksi sebelumnya karena tidak pernah kenaikan yang sedemikian besar. Nah, kemudian yang kedua memang ada faktor inflasi. Tapi kita tahu bahwa inflasi ini terjadi secara global, dan di Indonesia sendiri, di Saudi juga ya, itu sebenarnya relatif tidak terlalu besar lah. Tidak terlalu melebihi perkiraan, kurang dari 2 digit gitu ya. Indonesia sekitar 5%. Nah, jadi kalau dikatakan inflasi menjadi penyebab utama, ini mungkin kurang tepat ya, karena inflasinya tidak terlalu besar. Nah, tetapi memang faktor tadi kenaikan biaya yang dikenakan oleh pemerintah Saudi, biaya masyair itu besar, seperti itu. Tapi kemudian juga ada sempat yang mengkonfirmasi bahwa justru ada penurunan di fasilitas di Arab Saudi, khususnya untuk jamaah domestik. Domestik itu. Apakah kemudian juga nggak mempengaruhi juga ya Bu ya untuk jamaah-jamaah dari luar gitu? Beda kebijakan Mbak kalau dengan domestik Saudi dengan jamaah dari luar negeri. Jadi ada kemarin biaya yang diturunkan untuk jamaah luar memang nggak secara keseluruhan dari fasilitas yang diberikan gitu ya, hanya beberapa saja yang kemudian itu tadi menjadi penyebab alasannya. Nah, kita akan membahas soal keuangan dari selaku Badan Pengelola Keuangan Hajinya. Ini BPKH sudah memberikan informasi dan laporannya bahwa keuangannya ini masih prudent Bu untuk kemudian membiayai haji yang tahun ini maupun paling tidak 1 tahun ke depan gitu. Nah, ini dari pandangan Ibu seperti apa? Ya, kalau kita berbicara mengenai keuangan BPKH, beberapa informasi laporan keuangan yang kami dapatkan beberapa waktu yang lalu ya, ini memang menunjukkan BPKH punya kesiapan yang cukup baik. Jadi dari segi aset mereka cukup besar sekarang, malah kenaikan ya, karena tahun lalu itu tidak, 2 tahun sebelumnya ya tidak ada keberangkatan, sekarang posisi 166 triliun kalau saya tidak salah. Kemudian juga likuiditasnya bagus, 2,2, solvabilitasnya juga bagus, 102 ya. Tetapi memang kalau dilihat dari imbal hasil investasi, returnnya itu mengalami sedikit penurunan dari 6,8 menjadi 6,2%. Nah, itu kinerja BPKH. Tetapi secara umum mereka menyatakan diri siap untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji 2023. Oke, jadi nah itu kemudian kenapa Bu kok bisa menjadi alasan? Karena keuangannya sendiri adalah sehat, bisa dikatakan sehat. Kenapa bisa kemudian menjadi alasan untuk melakukan kenaikan dari biaya tersebut? Ya, memang kalau kita perhatikan kembali ya argumen pemerintah, kenaikan biaya tidak hanya di masyair tetapi juga biaya transportasi. Ini ada terkait dengan kenaikan nilai tukar. Karena kan untuk transportasi, aftur, dan lain sebagainya, tiket itu juga mostly dalam dolar dan dalam Saudi Riyal begitu. Oke, bicara soal tadi tiket tadi, saya bisa juga mendapatkan data ya Bu ya bahwa penerbangan untuk embarkasi kemudian ke Arab Saudi itu adalah senilai 30 juta. Itu biaya yang cukup besar ya Bu ya. Nah, itu faktornya apa sih Bu? Apakah tadi karena biaya pesawatnya tinggi atau afturnya tinggi, atau kemudian ada mekanisme lain yang kemudian menjadi faktor? Ya, kalau terkait biaya pesawat ya, yang saya juga pernah dapatkan informasi, jadi memang modelnya itu adalah untuk keberangkatan, pesawat akan berangkat dari Indonesia, kemudian ke Saudi begitu ya, dalam kondisi penuh, tetapi ketika kembali ke Indonesia itu dalam kondisi kosong. Nah, ini kan berarti sebenarnya ya jamaah itu menanggung biaya pulang pergi untuk perjalanan keberangkatan. Kalau kepulangan itu sudah baik, karena kan begitu satu dipulangkan ke Indonesia, kemudian ketika kembali ya biasanya tetap ada sedikit yang dibawa begitu ya dibandingkan keberangkatan, baru kemudian berangkat lagi kloter berikutnya, dan waktu tunggunya juga nggak terlalu lama begitu. Nah, itu tadi berarti kan pulang kosong ya Bu ya, tapi apakah 100% kemudian kosong? Kan enggak ya Bu ya. Ada durasi nih sekitar 40 hari gitu kan Bu. Nah, itu apakah kemudian ada juga Bu yang kemudian bisa diangkut lagi ketika pulang gitu, atau memang jadwalnya nggak bisa ketemu nih antara kloter 1 dengan kloter yang terakhir gitu? Harusnya ada yang bisa diangkut ya, dan biasanya kan kalau
pas keberangkatan itu dia kan nggak mungkin nunggu 40 hari ya di Saudi begitu. Pasti sebagian besar itu akan kembali ke Indonesia. Bayangan saya sih mungkin memang ada yang dibawa ya, tetapi mungkin tidak terlalu banyak lah begitu. Oleh-oleh nggak banyak ya Bu? Nah, oleh-oleh kan kebanyakan jamaah masih bawa sendiri, Mbak. Sendiri. Nah, mungkin memang harusnya oleh-oleh itu dipaketkan aja ya, begitu datang ke Saudi langsung belanja oleh-oleh langsung checklist kirim. ya, Bu, ya? Iya, checklistnya langsung diisi gitu kan. Yang udah didapatkan langsung kirim begitu. Mungkin paketnya dikasih harga yang terjangkau begitu kan. Atau misalkan ada paket liburan untuk warga Saudi atau yang tinggal di sana begitu ya. Ada skema-skema yang bisa opportunity ya Bu ya, untuk kemudian tadi mengakali pulangnya nih nggak kosong gitu, Ya, jadi bisa betul. menekan biayanya. Jadi ada tambahan pendapatan nanti. Nah, sehingga biayanya itu tidak sebesar yang sekarang. Nah, saya sih dengar BPKH sudah ke arah sana ya. Cuma nanti kita lihat lah ya seberapa ini bisa meningkatkan efisiensi. Karena sebenarnya yang tadi itu kan bisa dikatakan kurang efisien ya. Nah, cuma kondisinya yang seperti itu. Oke, Bu, terkait soal tadi kita telah membahas BPKH-nya sendiri. Nah, ini kan sebenarnya untuk naik haji sebagai rukun Islam yang kemudian kelima, ini setiap tahunnya akan terus dilakukan. Apalagi kita adalah mayoritas adalah umat Muslim gitu kan, Bu. Nah, apakah ada skema-skema yang cukup ideal untuk kemudian menaikkan BP ini secara kemudian tidak sesignifikan ini gitu. Karena kan juga akan berdampak juga kepada calon jamaah haji yang akan berangkat. Ya, kalau menurut saya sih bahwa ada kenaikan biaya ibadah haji, masyarakat insya Allah akan maklum ya. Karena memang ada inflasi, kemudian kenaikan nilai tukar, begitu ya, kenaikan masyair. Tetapi mungkin yang menjadi problemnya adalah kenaikan yang terlalu besar. Usulan kenaikan ya, karena ini belum jadi naik kan ya. Mudah-mudahan dia nggak naik setinggi itu. Nah, itu pertama, karena jumlahnya yang terlalu besar. Sehingga idealnya itu memang harus wajar ya. Wajar dalam artian tidak terlalu jauh beda lah dengan tahun yang lalu. Jadi kenaikannya itu gradual menurut saya sebaiknya. Kalau tahun lalu itu akhirnya 39 ya. Sekarang mungkin ya di rentang 40 atau maksimal banget 50 mungkin masyarakat masih bisa menerima ya. Nah, tapi kalau kenaikannya sangat drastis itu bagi saya itu berat bagi masyarakat. Katakanlah dalam waktu singkat dia tidak bisa mendapatkan uang ya. Mungkin dia nanti terpaksa harus minjam. Nah, ini kan sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip haji. Haji itu kan harus isti'onah, harus mampu. Seperti itu, Mbak. Oke. Lantas kemudian kalau kita kembali berbicara ini soal pengelolaan dari keuangan ibadah haji yang memang aset-asetnya tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu dari laporan keuangan gitu kan, Bu. Nah, jika melihat dari laporan keuangan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPKH sendiri, transparansi dari pengelolaan keuangan haji ini apakah sudah baik, Bu? Ya, ini aspek yang penting ya, aspek transparansi. Dan sepengetahuan saya, ini BPKH sudah cukup transparan ya, sesuai dengan amanat undang-undang. Dia sudah mengumumkan laporan keuangannya. Pertama mengaudit dulu laporan keuangannya, kemudian diumumkan kepada publik melalui website, media massa, dan media-media lainnya. Jadi dari segi transparansi, saya pikir BPKH sudah sangat baik kinerjanya. Oke. Lantas Bu, kalau kita melihat dari pengelolaan, kita mungkin bisa membandingkan dengan negara tetangga yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia adalah Malaysia. Pengelolaan untuk keuangan ibadah haji sendiri di Malaysia seperti apa sih, Bu? Nah, kalau kita berbicara negara tetangga ya, Malaysia, ini kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan haji di Malaysia oleh negara itu sudah dimulai semenjak tahun 1963. Ketika Malaysia mendirikan yang namanya Lembaga Tabung Haji. Nah, Lembaga Tabung Haji ini fungsinya adalah mengelola dana haji dan dia investasikan, Mbak, ke dalam berbagai aset. Dia beli tanah dan akomodasi di Saudi. Sehingga ketika misalkan sekarang ada kenaikan harga, jamaah Malaysia itu tidak terlalu merasakan dampak negatif ya, karena propertinya punya pemerintah mereka begitu.
Kemudian dia punya portofolio investasi yang cukup beragam. Properti, perkebunan, macam-macam dia investasikan, Yang sudah Mbak. diinvestasikan di Yang sudah Arab Saudi. diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain begitu. Untuk pembiayaan haji. Betul. Modelnya sebenarnya sama ya, dana haji dikelola oleh lembaga pemerintah, LTH, Lembaga Tabung Haji. Kemudian masyarakat yang membayar setoran awal, nanti mereka akan membayar sisanya dan sebagian dari nilai manfaat. Jadi model bisnisnya sama, cuma memang pengelolaannya lebih awal dibandingkan Indonesia dan lebih baik kalau menurut saya. Lebih baiknya dalam sisi apa nih, Bu? Nah, misalkan kalau kita berbicara mengenai aturan dan instrumen investasi. Jadi kalau pengelolaan haji BPKH ya, untuk mandat investasinya itu kan Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, di situ dikatakan bahwa investasi BPKH itu cuma bisa pertama instrumen dalam negeri. Dia nggak bisa tuh kalau mau beli saham di luar negeri, nggak bisa. Nah, kemudian portofolionya juga diberikan batasan. Misalnya emas itu maksimal 5%. Padahal kita tahu beberapa tahun terakhir emas itu yang sangat cemerlang gitu kan. Itu yang terjadi begitu. Tapi maksimal 5% aja dibatasi undang-undang. Kemudian 20% ya untuk penempatan ya. Kemudian juga 10% untuk yang lainnya, dan 65% itu untuk surat berharga syariah. Nah, kan kita tahu sendiri ya kalau surat berharga syariah itu kan returnnya nggak cukup signifikan iya, ya, nggak gede-gede amat kan, lainnya. paling berapa persen gitu ya, 5%, 6% gitu, 7%. Nah, jadi ini menurut saya salah satu aturan yang ikut membatasi ya kemampuan BPKH untuk bisa mengoptimalkan nilai manfaat dari dana haji. Seperti itu. Nah, berbicara soal nilai manfaat dari pengelolaan BPKH sendiri, aset, kalau kita tadi sudah membandingkan dengan Malaysia, aset-aset apa saja yang kemudian dikelola untuk nilai manfaat bagi calon jamaah di Malaysia sendiri. Kalau di Indonesia, aset-aset tersebut kemudian digunakan untuk apa saja sih, Bu, untuk BPKH, dari BPKH? Kalau aset investasi ya nanti returnnya akan digunakan untuk ini. Pengelolaan aset dari BPKH sendiri. Apakah memang sudah tepat gitu, Bu, dilakukan penempatannya? Oh, kalau ketepatannya ya ini memang kita lihat kurang optimal ya, karena tadi portofolionya memang sangat dibatasi begitu. Dan ini kan investasi mostly di surat berharga dan itu tadi ya emas ya. BPKH sebenarnya tidak paling dia mengatur alokasinya aja, berapa yang bisa mengoptimalkan return begitu. Tetapi kalau penggunaan ya yang lain-lainnya kan juga ada yang menjadi kewenangan dari Kementerian Agama ya. Nah, misalnya untuk transportasi, akomodasi, memilih tempat segala macam kan itu kewenangannya lebih ke arah pemerintah, Kemenak begitu. Oke. Bu, tadi kita sudah pernah membahas bahwa sebenarnya yang paling signifikan dari keseluruhan ibadah haji itu adalah di akomodasi. Ada nggak sih, Bu, hal-hal lain yang kemudian bisa kita tekan sehingga biaya haji ini cukup tidak terlalu tinggi gitu? Ya, akomodasi ini memang signifikan ya di samping transportasi, karena dengan haji arba'in 40 hari ya, itu biaya akomodasi menjadi besar. Jadi Mbak Ririn sempat ada wacana bagaimana kalau ibadah haji itu tidak harus sampai 40 hari. Toh sebenarnya wajibnya tidak selama itu begitu kan. Nah, tetapi memang ini dikatakan terkendala juga ya. Dengan masalah kepulangan yang tidak bisa juga terlalu cepat begitu. Karena katanya sih karena infrastruktur bandara di Saudi ya yang tidak memungkinkan jadwal yang terlalu cepat. Walaupun menurut saya ini sebenarnya sesuatu yang masih bisa negotiable ya. Karena kalau di negara lain ataupun haji khusus kan sebenarnya tidak selama itu. Haji khusus tuh bisa 9 hari, 2 minggu begitu. Jadi ini mungkin masih ada peluang untuk melakukan efisiensi ya. Nah, dan ini mungkin butuh
kajian yang mendalam, kemudian juga keberanian dan diplomasi pemerintah begitu ya dengan pemerintah Saudi. Kalau seandainya investasi dari BPKH kemudian juga dilakukan seperti apa yang dilakukan Malaysia, contohnya adalah kemudian Indonesia melakukan investasi di sana, Bu. Apakah ini juga akan bisa menurunkan tingkat dari biaya yang dikeluarkan oleh calon jamaah, Bu? Ya, ada potensi ya. Kalau kita punya pemondokan sendiri, itu kan bisa mengurangi biaya sewa ya. Sekarang kan biaya sewanya naik terus tuh, karena demand-nya tinggi, supply-nya terbatas begitu. Dan kuotanya banyak ya, Bu. Iya, betul. Kan 200 ribu gitu kan dalam setahun. Tapi yang saya dapatkan informasi ini memang tersediaan properti yang dekat dengan tempat pelaksanaan haji ya itu sudah sangat terbatas begitu. Apalagi jamaah kita kebanyakan juga adalah yang lanjut usia ya, Bu. Betul, jadi kan nggak bisa juga kalau jauh-jauh banget ya. Nanti transportasinya juga ini kan akan jadi isu begitu. Padahal pembangunan di Arab Saudi juga sekarang juga maksudnya udah didukung transportasi pemindahan dari Mekah ke Madinah dan lain sebagainya gitu ya, untuk kemudian dukungan dari infrastruktur dari Arab Saudi sendiri. Ya, mereka juga berbenah ya. Mereka punya visi Saudi 2030 ya. Memperbaiki infrastruktur, kemudian juga diversifikasi untuk sumber pendapatan negara dan lain sebagainya. Jadi mereka juga ke arah sana begitu ya. Tapi kan memang kemarin karena pandemi itu jadi stop semua ya. Nah, sekarang baru dimulai lagi begitu. Okay. Bu, kemarin sempat dibahas juga bahwa ini posisi keuangan dari BPKH sendiri adalah salah satunya faktor dari pandemi COVID-19 sendiri. Dari laporan keuangan sendiri, apakah itu sangat berpengaruh, Bu? Tadi sempat kita membahasnya bahwa ada penurunan dari nilai sekitar berapa persen tadi, Bu? 0,6 ya. Nah, ini apakah sangat berpengaruh dan bisa menjadi alasan untuk menaikkan tersebut, Bu? Saya pikir bisa jadi ya, karena 0,6% dikali dengan sekian triliun itu kan cukup signifikan ya. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus lihat bahwa ini kan kenaikannya dibandingkan dengan 2022. Sebenarnya 2022 itu biaya haji itu udah besar, sudah 97 juta. Tapi karena kondisi pandemi, pemerintah memutuskan kenaikannya itu nggak terlalu besar, dari 35 ke 39. Nah, ini menurut saya sebenarnya policy yang kurang pas ya, tapi mungkin dengan kondisi saat itu kalau dibebankan terlalu banyak ini menjadi semakin berat bagi masyarakat. Nah, akibatnya ketika sekarang berusaha catch up dengan biaya yang seharusnya di mana juga BPKH returnnya tidak setinggi tahun sebelumnya, maka ini terlihat menjadi sangat besar begitu Mbak kenaikannya. Jadi ada faktor juga di masa lalu kebijakannya itu terlalu bahasa yang pasnya ya, terlalu berat lah bagi pemerintah sebenarnya, tapi ditanggung oleh pemerintah mungkin karena resiko sosial, politik dan segala macam begitu. Nah, sekarang ini kan pengen mencapai yang ideal ya, karena kan kalau haji itu kan sebenarnya yang diwajibkan adalah yang mampu untuk membayar begitu. Jadi BPKH pemerintah ini sepertinya mulai mengurangi bagian dari dana manfaat. Nah, kalau tahun lalu itu proporsinya kan 59-41. Ya, artinya 59% dari BPIH itu diambilkan dari dana manfaat, 41 itu yang ditanggung oleh jamaah. Nah, sekarang dibalik ya, Bu ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau dulu kan berarti dominan pemerintah ya. Kalau sekarang dibalik. Posisinya yang 30 adalah calon jamaah, yang 70 adalah calon jamaah, yang 30 adalah dari nilai manfaat. Ngomong-ngomong soal komposisi, ngomong-ngomong soal komposisi tersebut, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pemerintah terlambat untuk kemudian menaikkan komposisi tersebut sehingga saat ini kenaikannya cukup signifikan? Ya, mungkin bisa dilihat seperti itu ya, walaupun pemerintah pasti punya pertimbangan ya. Cuma memang kenaikannya terlalu kecil mungkin di tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan biaya real gitu ya. Harusnya mungkin ke depan perlu dikaji ya, mungkin proporsi antara pemerintah dan masyarakat ini juga harus lebih balance gitu. Misalkan 50-50 begitu ya.
Sehingga ya ya lebih baik lah begitu ya, tidak terjadi kenaikan yang mendadak. Ketika terjadi ketidakpastian global, akhirnya pemerintah terpaksa mengusulkan begitu ya kenaikan yang sangat tinggi yang kemudian mengagetkan masyarakat seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan dari masyarakat atau calon jamaah dengan kenaikan tersebut dan menghitung hanya beberapa bulan, apakah kemudian calon jamaah yang akan berangkat di tahun 2023 ini mampu, Bu, untuk kemudian melunasi dari BP tersebut? Saya merasa banyak yang mungkin tidak mampu ya untuk melunasi dana tambahan yang besar dalam waktu yang singkat. Walaupun karena orang Indonesia itu kan kuat keinginannya ya. Apalagi waktu tunggunya itu rata-rata 26 tahun. Tapi tetap aja ada banyak yang daftar ya, Bu ya. Iya, betul. Karena kan ini rukun iman gitu ya. Rukun Islam yang terakhir ini menyempurnakan begitu kan. Nah, jadi menurut saya kalaupun dia tidak mampu, dia akan berusaha. Mungkin dia akan pinjaman dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya bertentangan dengan prinsip ibadah haji. Ibadah haji itu bagi yang mampu begitu. Nah, ini kan yang kita khawatirkan ya, kalau sampai meminjam terlalu besar, kemudian di masa yang akan datang tidak mampu membayarkan. Nah, ini ada potensi dampak sosial yang negatif bagi masyarakat. Ini berarti keadilan juga kan bagi masyarakat begitu yang sudah berharap naik haji tahun ini, nambahnya ya paling kurang sama lah seperti tahun lalu, tiba-tiba besar tambahannya begitu. Oke, Bu, ada nggak, Bu, dampak-dampak lain jika kemudian nih dari faktor kemampuan bayar calon jemaah haji tadi yang kemudian tidak bisa berangkat, kemudian akan berpengaruh nggak, Bu, kepada keuangan, contohnya keuangan di tahun 2024 keberangkatan haji? Keuangan BPKH ataupun kemudian pelaksanaan dari ibadah haji di tahun 2024 jika nantinya kemudian ini akan faktor dari calon jamaah hajinya untuk kemampuan bayarnya itu tidak bisa gitu. Ini akan berpengaruh nggak, Bu, sama keuangan BPKH ataupun juga pelaksanaan dari ibadah haji di tahun 2024 nantinya? Kalau keuangan BPKH ya, kalau sebenarnya dia sudah dipanggil tapi tidak melunasi, sebenarnya kan simply ya dia tahun depannya aja begitu kan akan masuk ke dalam list itu yang switch di gitu waiting list berikutnya begitu ya. Jadi dari segi keuangan BPKH menurut saya mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya ya, karena waiting listnya besar sekali, Mbak, banyak sekali begitu. Nah, tetapi ya dalam jangka panjang ini tentunya sesuatu yang kurang baik juga ya. Ini bisa mengganggu juga pelaksanaan ibadah haji, apalagi nanti kalau ada jamaah yang tua-tua begitu ya, yang karena waktu tunggu terlalu lama kemudian pada akhirnya tidak bisa berangkat. Nah, ini yang juga kurang baik ya menurut saya ya. Kasihan juga begitu jamaah yang sudah menunggu terlalu lama. Walaupun ya sekarang ada aturan juga ya, dia akan prioritas begitu ya kalau di atas 60 tahun. Oke, jadi terkait tentang usulan dari Kementerian Agama berkaitan soal kenaikan dari biaya perjalanan haji ini perlu ada kajian-kajian lebih lanjut ya, Bu ya? Betul. Oke. Kalau kita melihat, Bu, dari potensi keuangan yang dimiliki oleh BPKH, mengingat nih setiap kita memberangkatkan ibadah haji kan berkisar antara 200.000. Ini kan berarti keuangannya juga cukup besar gitu kan, Bu. Potensi-potensi yang dimiliki oleh BPKH dan mungkin juga ada program-program yang sebaiknya dilaksanakan oleh BPKH itu apa, Bu? Ya, potensinya pasti sangat besar ya, Mbak ya. Indonesia itu kan 272 juta populasinya, 87% beragama Islam. Jadi kan sekitar berapa? 230-an juta ya. 200 dan pasti semuanya punya niat gitu ya untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan agama begitu kan. Nah, jadi kalau misalkan BPKH bisa mendorong supaya umat Islam itu bisa mendaftarkan diri untuk haji sedini mungkin begitu ya. Saya pikir nanti akan ada dana kelolaan yang sangat besar yang bisa dioptimalkan oleh BPKH supaya nanti bisa memberikan dana manfaat yang juga besar kepada calon jemaah haji yang
hendak berangkat. Jadi potensinya sangat besar kita di Indonesia. Jadi ketika kita lahir kita langsung bisa daftar gitu kan. Itu juga berarti kita juga bisa memperkirakan ya Bu, ketika kita seandainya anak lahir kemudian didaftarkan haji, udah bisa memperkirakan kapan ini akan berangkat. Karena kan kemudian tabungannya juga udah besar gitu kan Bu. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat juga di Indonesia kan jatahnya sekitar 200.000 ya. Pas pandemi itu berkurang jadi separuhnya 100.000. Nah kemudian BPKH tuh bisa menghitung begitu. Kira-kira waktu tunggunya itu berapa tahun. Nah ini rata-ratanya seingat saya tuh 26 tahun ya waktu tunggu untuk bisa naik haji di Indonesia. Walaupun variasi ya, ada daerah yang sampai 40 tahun. Tapi ada daerah tergantung kuota dari masing-masing daerah, betul. Makanya memang kalau bisa sih sedini mungkin didaftarkan haji aja begitu. Jadi ketahuan ya nunggunya itu berapa tahun. Nah, kalaupun nanti misalkan belum siap gitu ya, oh udah didaftarin sekarang anak saya 10 tahun kemudian dia belum siap, ya nggak apa-apa, nggak dilunasi kan, nggak harus berangkat pada tahun itu kan, dia bisa mundur begitu. Di sisi lain, BPKH juga bisa mengelola keuangan tersebut. Betul, ya, dia kan bisa memperhitungkan ya, oh kalau ini dia kira-kira akan berangkat sekian tahun kemudian, berarti dananya bisa dikelola di instrumen yang jangka panjang begitu. Jadi dia bisa menentukan portofolio investasinya lah ya, mana yang ditaruh di instrumen jangka pendek, mana yang ditaruh di instrumen jangka panjang, kira-kira seperti itu. Jadi memudahkan pengelolaan keuangan juga dan oleh memudahkan BPKH. calon jamaah haji yang akan Betul. Menarik sekali Bu. Tentunya masih banyak juga kajian-kajian yang harus kemudian di breakdown lagi apa-apa saja yang kemudian bisa memberikan efisien bagi calon jamaah haji dan juga pengelolaan dari dana haji sendiri. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu Rahmatina Kasri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.